Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, fakama annahu la yanfa'u ma'asyirki ihsanul musyrik. Orang yang berbuat syirik, apapun amal kebaikannya, tidak akan bermanfaat bagi hidupnya. Fakadzalika narjullaha maghfiratahu bisababit tauhid. Orang yang berbuat syirik, kebaikannya tidak akan diterima oleh Allah, maka kebaikan orang musyrik tidak bermanfaat baginya. Kita berharap kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa kita disebabkan karena kita menjaga tauhid. Pada hari ini mungkin ada banyak sekali orang yang sedang menyekutukan Allah dengan keyakinan yang sangat dimurkai oleh Allah, sampai membuat langit, bumi, gunung emosi disebabkan karena perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana yang Allah tegaskan di surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna min wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'au lirrahmani walada. Hampir saja langit itu runtuh, bumi itu pecah, dan gunung terbang, disebabkan karena mereka mengatakan Allah punya anak. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kenapa langit runtuh, kenapa bumi pecah, kenapa gunung terbang ketika ada orang mengatakan Allah punya anak? Karena mereka emosi dengan manusia yang mengatakan Allah punya anak. Ijlalan lillahi rabbil alamin, sebab pengagungan luar biasa yang mereka berikan kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam situasi semacam ini kita berusaha untuk banyak menyucikan nama Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian di antara hambanya, mengatakan Allah punya anak, maka Allah selalu counter dengan mengatakan Subhanah, Maha suci Dia. Maka kita banyak menyucikan nama Allah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah, subhanallah. Dalam situasi ketika banyak orang yang menodai kemuliaan Allah dengan mengatakan Allah punya anak. Dan di saat yang sama terlarang besar bagi kaum muslimin untuk ikut terlibat dalam perayaan non-muslim. Ini masuk dalam kategori dia melakukan kriminal karena mencampur adukkan agama. Dan kita diajarkan kalau dalam urusan agama sendiri-sendiri, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama dan aku punya agama. Selanjutnya di kesempatan kali ini kita akan bedah buku judulnya Prinsip Hidupku. Bagi Bapak Ibu yang sudah membawa bukunya, silakan dibuka segelnya. Jangan sampai pulang kajian segel bukunya belum dibuka. Buku ini tidak tebal, hanya kurang lebih 110-an halaman yang isinya teks terbaca. Dan insya Allah kita mudah-mudahan di sini bisa menyelesaikan, karena nanti kajian kita sampai jam 2 siang. Sehingga kita kuat-kuatan ya. Apakah saya yang lebih kuat atau Bapak yang lebih kuat? Kesepakatannya, jika ada jamaah yang ngantuk, kajian selesai. Sanggup insya Allah? Sanggup ya? Maka jamaah tidak boleh ikut merem ya. Karena ngantuk itu menular.
Maka tolong kalau ada temennya sebelahnya yang ngantuk, yang tertidur, disenggol ya, biar nanti dia tetap bisa kembali konsentrasi. Baik, cerita sedikit tentang buku ini. Buku ini menghadirkan penjelasan 17 prinsip yang seharusnya menjadi komitmen seorang mukmin. Jika ini dijalani, insya Allah kita bisa menjadi seorang hamba yang ideal. Saya tulis dalam situasi ketika banyak waktu kosong, ketika sedang membersamai jamaah haji di tahun 2024 atau sebelumnya 2023 ya. Dan karena pasca tawaf ifadah itu kosong, nah, akhirnya kita manfaatkan untuk nulis, jadilah buku tipis ya. Judulnya Prinsip Hidupku. Sekarang kita langsung masuk ke halaman pertama tentang selalu jaga niat baik. Selalu menjaga niat yang baik akan menjadikan hidup seorang mukmin lebih terarah dalam kebaikan. Bagi seorang mukmin, niat yang baik akan memberikan pengaruh lebih kuat dibandingkan amalnya. Di sini saya tidak membahas masalah ikhlas, tapi yang saya bahas adalah mengendalikan keinginan. Kita ulangi ya. Di sini kita tidak sedang membahas masalah ikhlas, tapi lebih kepada pembahasan bagaimana mengendalikan keinginan. Karena sekali lagi, hidup seorang hamba akan bisa terarah apabila keinginannya dikendalikan. Itulah yang kita maksud mengendalikan niat. Ada sebuah ungkapan yang berasal dari hadis dhaif tapi nilainya benar. Kok bisa Pak hadis dhaif kok nilainya benar? Nilainya benar dalam arti maknanya benar, tapi tidak kita sandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak semua kebenaran itu disebutkan dalam dalil. Sebutkan kebenaran yang tidak ada dalam dalil. Sebutkan pernyataan benar yang tidak ada dalam dalil. Sebutkan pernyataan benar yang tidak ada dalam dalil. Bogor ada di Jawa Barat. Salah atau benar? Benar ya? Baik. Masjid Al-Muslimun ada di Bogor. Salah atau benar? Dalilnya mana? Ini sebuah realita yang bisa kita saksikan. Sehingga ini adalah kebenaran walaupun tidak ada dalam dalil. Karena tidak semua kebenaran itu termuat dalam dalil. Oleh karena itu, semua dalil pasti benar, tapi tidak semua kebenaran ada dalam dalil. Paham ya? Semua yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan kenyataan, tapi tidak semua kenyataan ada dalam Al-Quran. Sebutkan contoh kenyataan yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang Anda lihat ini nggak ada dalam Al-Quran. Masjid Al-Muslimun ada di kota Bogor. Ini kota Bogor atau bukan? Bogor Kabupaten. Oh, kota Bogor. Baik. Masjid Al-Muslimun ada di Bogor. Bogor ada di Jawa Barat. IPB ada di mana? Di Bogor. Ini pernyataan yang benar tapi tidak termuat dalam dalil. Karena tidak semua kebenaran itu ada dalam dalil. Baik. Maka Bapak Ibu kalau berdiskusi tentang beberapa pembahasan yang itu tidak ada dalam dalil, kok bisa ada seperti ini? Misalnya banyak orang yang tanya, betul nggak Pak dinosaurus itu ada? Kan tidak ada dalam Al-Quran. Ya kita nggak tahu masalah kebenarannya. Tapi kalaupun ada, tidak semua realita itu masuk dalam Al-Quran. Kalau semua realita itu dimasukkan dalam Al-Quran, maka Al-Quran jadi kitab Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu kitab apa? Pencatat yang berisi catatan semua takdir dari mulai zaman azali sampai kiamat. Dan tidak mungkin Al-Quran jadi Lauhul Mahfud, maka nanti isi takdir dibaca oleh manusia. Pada Lauhul Mahfud atau isi takdir dirahasiakan oleh Allah, dan kita baru mengetahui adanya takdir setelah kejadian. Baik, kembali ke tadi.
Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Ini dicantumkan dalam sebuah pernyataan, niyatul mukmin khairun min amalih. Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Hadis riwayat At-Tabrani dari Sahal bin Sa'ad, namun dinilai dhaif oleh para ulama. Sekalipun hadis ini dhaif, namun secara makna dibenarkan. Kok bisa, Pak? Sebab niat yang baik ketika tidak jadi dilaksanakan tetap bernilai ibadah. Orang yang punya niat yang baik, kalaupun nggak jadi dilaksanakan, dia tetap dapat pahala. Disitulah makna niat seorang mukmin lebih baik dari amalnya. Sementara amal yang baik tapi dilakukan tanpa niat tidak bernilai pahala. Contoh, orang transfer duit dikirim ke Sumatera, tapi tidak ada niat zakat. Apakah terhitung sebagai zakat? Tidak. Kenapa, Pak? Karena yang bersangkutan tidak punya niat zakat. Sehingga amal Anda ketika memberikan uang bisa bernilai sebagai zakat jika Anda iringi dengan niat zakat. Kalau lupa gimana, Pak? Boleh nggak disusulkan, Pak? Saya sudah transfer kemarin, sekarang saya anggap itu zakat. Niat itu tidak bisa menyusul di belakang. Niat itu adanya di depan. Sehingga niat dilakukan menjelang amal, bukan pasca beramal. Begitu ya. Di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Al-Baihaqi dalam kitabnya, judulnya Syu'abul Iman. Kitab Syu'abul Iman, syu'ab itu kan bentuk jamak dari kata sya'bun yang artinya cabang. Syu'bah jamaknya syu'ab. Namanya kitab Syu'abul Iman, artinya cabang-cabang iman. Nabi SAW pernah menjelaskan dalam hadis riwayat Muslim, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada berapa cabang? 70 sekian cabang. Boleh sebutkan 70 sekian cabang, 7N cabang. Tapi boleh tidak sebutkan N ini pastinya berapa, Pak? Boleh tidak sebutkan. A'laha qaulu la ilaha illallah. Batas atasnya adalah ikrar la ilaha illallah, ikrar tauhid. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Batas bawahnya menyingkirkan gangguan di jalan. Menyingkirkan gangguan di jalan. Lalu beliau mengatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu salah satu di antara cabang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman ada 70 sekian cabang, batas jepret ya. Bismillah. Bismillah, cek. Bismillah. Baik. Beban listrik terberatnya apa ini, Mak? Hah? AC. Ada AC. Kipas. Kalau kipasnya dimatikan gimana? Hah? Loh, kan kita di Bogor, Pak. Lampu, mungkin lampu bisa dimatikan, Mas. Lampu mengurangi beban. Sudah jepret 2 kali ini ya. Baik, kita lanjutkan. Kembali ke masalah batas iman tadi ya. Iman ada 70 sekian cabang. Batas atasnya ikrar la ilaha illallah, batas bawah menghilangkan gangguan dari jalan.
Lalu beliau menyebutkan salah satu cabang iman, dan rasa malu salah satu cabang iman. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkan rasa malu itu nomor berapa. Cuman beliau hanya jelaskan di antara cabang iman adalah rasa malu. Baik. Pertanyaannya, kalau ada orang yang suka memasang gangguan di jalan, berarti dia masih punya iman atau tidak, Pak? Dia masih punya iman atau tidak? Ini kan cabang iman paling rendah. Cabang iman paling rendah saja dia nggak punya, karena suka masang gangguan di jalan. Buang bangkai tikus di tengah jalan, masang polisi tidur terlalu tinggi dan jumlahnya banyak. Ini boleh dilewati nggak sih kok semuanya dipasangi polisi tidur? Per 5 meter polisi tidur, 5 meter, Masya Allah. Dan tinggi-tinggi lagi. Bisa jadi itu kan gangguan di jalan ya. Nah pertanyaannya, apakah dia masih punya iman? Punya iman atau tidak? Di saat dia nggak punya cabang iman yang paling rendah, dia masih punya iman. Dia masih punya ikrar la ilaha illallah. Dia mungkin masih punya iman cabang sholat, dia punya cabang iman A, cabang iman B, dan seterusnya. Maka kalaupun kehilangan salah satu cabang iman, itu tidak menghilangkan semua iman. Paham ya? Disinilah ahlu sunnah memiliki pemahaman iman itu bukan satu kesatuan, tapi iman itu tersusun dari banyak unsur. Hilang sebagian unsur tidak menyebabkan hilang semua unsur yang lain. Beda dengan akidahnya Khawarij dan Murji'ah. Kalau akidahnya Khawarij, sebagian iman unsurnya hilang sebagian, hilang semuanya. Kalau akidahnya Murji'ah, iman tidak bisa diganggu gugat. Selagi utuh, kena hantaman apapun dia tidak akan pernah hilang. Sehingga imannya manusia biasa sama dengan imannya Jibril. Ini akidahnya Murji'ah. Baik. Nah, para ulama kemudian mereka berijtihad untuk mencari tahu 70 sekian cabang tadi itu apa saja. 70-an cabang itu apa saja. Mereka berijtihad dan beragam ijtihad yang mereka sampaikan. Nah, salah satu di antara ijtihad yang disampaikan adalah ijtihadnya Al-Baihaqi. Al-Baihaqi menulis buku judulnya Syu'abul Iman. Beliau sebutkan cabang-cabang iman berdasarkan dalil. Maka buku ini menjadi acuan kalau kita ingin tahu seperti apa contoh cabang iman. Silakan Bapak baca buku Syu'abul Iman, belum diterjemahkan. Jadi belajar bahasa Arab dulu ya, baru bisa baca buku Syu'abul Iman. Baik. Selanjutnya, kalau misalnya saya tanya Pak, sebutkan contoh cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Contohnya apa Pak? Iman kepada Allah, apa dalilnya? Contoh yang lain. Sebutkan satu cabang iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Sabar. Dalilnya apa? Kan disebutkan dalam Quran. Innallaha ma'as sabirin. Ada kaitannya dengan iman gak itu? Contoh ya, yang paling gampang, insya Allah Anda sudah hafal ayatnya. Hafal betul ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa. Semua ayat yang diawali ya ayyuhalladzina amanu lalu menyebutkan perintah atau larangan, itulah cabang iman. Gampang ya? Baru tahu Pak Ustadz. Harusnya dikasih clue-nya dulu baru ditanya. Sebutkan yang lain Bapak. Ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Kalau ada ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu lalu di situ ada perintah apapun bentuknya atau larangan, maka melaksanakan perintah itu adalah cabang iman, meninggalkan larangan itu adalah cabang iman. Baik. Kita kembali ke keterangan Al-Baihaqi. Kata beliau,
Niat tanpa amal bisa menjadi ketaatan, jadi ibadah. Punya niat walaupun tidak diamalkan bisa jadi ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, man hamma bihasanatin, siapa yang berniat untuk beramal baik, falam ya'malha, namun tidak berhasil dia kerjakan, kutibat lahu hasanatun, maka tercatat untuknya satu pahala, walaupun dia belum sempat mengerjakan. Apalagi kalau sudah melakukan sebab tapi karena ada halangan sehingga nggak jadi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala sebagaimana dia beramal. Semoga ini jadi motivasi ya. Ada seorang bapak, usianya sudah 60-an tahun, daftar haji reguler, mengambil tabungan dia 25 juta untuk bisa mendapatkan porsi haji. Semua anaknya protes. Duit nganggur 25 juta pak, buat apa? Mending dipakai usaha. Bapak itu sudah 60 tahun, mau nunggu 30 tahun. Haji antriannya berapa? 30 tahun. Berarti kurang lebih kalau bapak daftar sekarang akan berangkat usia 90 tahun. Bapak gak mungkin bisa berangkat di usia segitu ya kalau sampai 90 tahun. Tapi apa kata beliau? Aku gak bakalan tarik dana itu. Aku sudah daftar, biarkan saja. Kalaupun aku mati dan belum berhasil berangkat haji, aku mati dalam penantian. Mungkin banyak di antara jamaah yang sudah daftar haji reguler. Masih lama ya pak, gak usah khawatir. Hanya itu yang bisa kita akses. Ada 3 pilihan, bapak bisa reguler atau haji khusus, antri kurang lebih 7 tahun dengan biaya yang lebih mahal, atau anda haji furoda yang kemarin sudah ditutup dan nampaknya ada berita mau dibuka kembali. Hanya 3 jalur ini yang normal ya. Kalau pakai visa-visa yang lain kan nggak normal. Ada visa ziarah, visa multiple, visa ini, visa ini, jangan diikuti. Semua yang nggak normal pasti ada sogok. Terus pak, kalaupun anda gak sempat berangkat sampai meninggal dunia sebelum tertunaikan amal itu, berarti dia mati dalam penantian ibadah. Dan mati dalam penantian ibadah, mati mulia atau tidak? Mati mulia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tentang kondisi para sahabat, bagaimana keadaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat ayat berikut ini. Di surat Al-Ahzab ayat 23, Allah berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang yang beriman ada lelaki-lelaki yang mereka membenarkan janji mereka di hadapan Allah. Yang dimaksud janji mereka di hadapan Allah adalah siap berjuang sehidup semati demi membela agama. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang sudah menunaikan harapannya, sudah menunaikan janjinya. Wa minhum may yantazir, dan di antara mereka ada yang masih dalam penantian. Jadi Allah menceritakan tentang kondisi para sahabat. Sahabat itu semua punya keinginan membela agama mati-matian, walaupun harus berkorban nyawa. Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil, yaitu yang meninggal di medan jihad. Dan sebagian di antara mereka masih hidup, nunggu kapan aku mati syahid. Wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak pernah geser niat. Mereka tidak mengganti. Maksudnya tidak pernah apa? Pindah niat. Semangatnya masih sama seperti dulu. Karena ada banyak orang yang kadang terlalu lama kok enggak, panggilannya kok masih lama ya Pak, masih 20 tahun lagi. Terus dia berubah niat. Yang sudah dipakai daftar tadi diambil, digunakan untuk jualan cilok. Ya sudah, Bapak sama dengan membatalkan niat. Kalau sudah membatalkan niat, jika yang bersangkutan meninggal dunia,
dalam keadaan belum melaksanakan amal, maka dia tidak mendapatkan pahala, sebab dia sudah membatalkan niatnya. Sebaliknya kata Al-Baihaqi, wal amalu dunan niyah, sedangkan amal tanpa niat la yakunu ta'atan, tidak bernilai sebagai ibadah. Maka kalau sudah punya keinginan yang baik, kalau bisa jangan dibatalkan. Pak Ustadz, saya punya rencana umroh. Baik, tahan terus Pak rencana umrohnya, tapi saya butuh ya Pak, jadi nggak jadi. Nah, begitu Bapak nggak jadi, itu membatalkan niat. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan bahwa niat yang baik namun tidak jadi diamalkan bisa bernilai pahala. Di antaranya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal lail." Siapa yang hendak tidur dan dia berniat untuk qiyamul lail, faghalabathu ainah, tapi dia kalah dengan matanya. Kalah dengan matanya maksudnya nggak bisa melek. Hatta asbaha, sampai subuh. Kutibalahu manawa, maka dicatat untuknya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan alaihi min rabbih, sementara tidurnya adalah sedekah untuknya dari Allah. Kalau seperti ini hampir tiap malam aku lakukan ya Pak. Niat, begitu bangun tidur lagi. Betul Pak kayak gitu? Baik. Apa yang Anda lakukan sebagai bukti kalau punya niat untuk tahajud? Pasang alarm. Saya sudah pasang alarm Pak, HP 1, HP 2, HP 3. HP 3 di toilet. Baik. Begitu Anda bangun, apa yang pertama kali Anda lakukan? Apa yang pertama kali Anda lakukan? Matiin alarm. Jam 3 alarm bunyi, begitu saya bangun, yang pertama kali saya lakukan matiin alarm. Baik. Setelah itu ya, tidur lagi. Begitu dia tidur lagi, itu sama dengan membatalkan niat. Begitu dia tidur lagi berarti dia membatalkan niat. Berarti dapat pahala enggak Pak yang kayak gini Pak? Oh, kamu batalin niatmu kok. Ini hanya berlaku faghalabathu ainahu, dia tidak kuat dengan matanya, sehingga begitu dia bangun, dia nggak bisa bangun, merem sampai subuh. Bukan yang sudah diberi kesempatan bangun terus dia tidur lagi. Maka kalau kita sudah diberi kesempatan bangun kok tidur lagi, sama dengan apa? Membatalkan niat. Berarti gagal untuk dapat keutamaan hadis ini. Baik. Sebab ketika orang sudah memiliki niat, hanya tinggal satu langkah berubah jadi amal, yaitu adanya sarana dan tidak ada penghalang dalam mengamalkannya. Oleh sebab itulah Nabi SAW menyatakan, para sahabat yang tidak ikut jihad karena sakit tetap mendapatkan pahala sebagaimana yang berangkat jihad, karena mereka tidak berjihad bukan karena malas, tapi karena halangan. Makanya bagi yang punya kebiasaan amal sunnah, misalnya puasa sunnah atau sholat sunnah atau ibadah sunnah yang lainnya, sampai titik tertentu sudah nggak mampu lagi dilaksanakan, maka dia tetap dapat pahala. Kenapa? Karena dia tidak beramal bukan karena malas, tapi dia tidak beramal karena adanya halangan. Niatnya tetap hidup walaupun jasadnya tidak bisa melakukannya. Saya bacakan ayat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak mamnun. Mamnun artinya apa? Terputus. Pahala yang tidak putus, berarti pahalanya terus mengalir. Ini janji untuk orang beriman dan beramal soleh. Yang seperti apa Pak? Orang beriman dan beramal soleh yang pahalanya nggak putus. Lihat tafsir yang dikutip oleh Al-Qurtubi berikut ini. Al-Qurtubi rahimahullah pernah menyampaikan sebuah tafsir. Kelihatan Pak ini Pak? Bapak-bapak kelihatan? Saya tanya kelihatan atau tidak ya?
Nanti saya bacakan. Ad-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas mengatakan, "Idza kana al-'abdu fi syababihi katsiras salati, katsiras siyami was sadaqah." Apabila ada seorang hamba ketika di masa mudanya dia banyak salat, dia banyak puasa sunnah, dia banyak sedekah, tsumma dha'ufa amma kana ya'malu fi syababihi, hingga kemudian di satu waktu dia sudah mulai lemah dan dia tidak bisa melakukan seperti rutinitas saat dia masih muda, ajrallahu azza wa jalla lahu ma kana ya'malu fi syababihi, maka Allah akan berikan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal yang dia lakukan waktu masih muda. Akan ada saatnya bagi mereka yang diberi usia panjang oleh Allah, lutut nggak bisa ditekuk untuk sujud dan rukuk. Akan ada waktunya ketika orang diberi usia panjang oleh Allah, kakinya tidak bisa diajak untuk berangkat ke masjid. Mungkin ada waktunya lambung tidak bisa diajak untuk berpuasa sunnah. Ada waktunya di mana orang lemah sehingga tidak bisa melakukan ibadah. Tapi siapa yang punya kebiasaan sampai pada titik tertentu karena masalah keterbatasan fisik sehingga dia berhenti, pahalanya terus mengalir sesuai kebiasaannya. Tapi kalau nggak punya kebiasaan, Pak, ya jangan harapkan punya itu. Ini hanya berlaku bagi mereka yang punya kebiasaan. Biasanya kalau Senin puasa, kalau Kamis puasa, ini pas lagi sakit karena sudah lanjut usia, ketika dia pakai puasa diare misalnya, ketika dia pakai puasa demam, saya sudah nggak bisa puasa. Kecuali yang Ramadan itu pun kadang ngos-ngosan. Baik, dalam posisi ini jika Anda tidak puasa, pahalanya tetap mengalir. Itulah nilai keistimewaan bagi seorang hamba yang punya kebiasaan baik ketika dia di usia muda. Maka memperbanyak amal-amal baik jadi rutinitas, ini adalah tabungan ketaatan di hari tua. Kata orang, olahraga adalah tabungan kesehatan di hari tua. Bagi kita orang mukmin, rajin ibadah adalah tabungan ibadah di hari tua. Rajin ibadah adalah tabungan ketaatan di hari tua. Pahalanya terus mengalir walaupun kita tidak beramal. Karena apa? Niatnya tidak putus. Baik. Di samping itu, niat juga menentukan kualitas amal hamba. Sebagaimana keterangan Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sagirin tu'azzimuhun niyah, betapa banyak amal kecil jadi besar karena niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah, dan betapa banyak amal yang besar jadi kecil karena niat. Contohnya apa? Haji itu amal besar atau kecil? Besar atau kecil? Kita memahami amal besar sekali itu, Pak. Biayanya mahal, tenaganya besar, waktunya lama, nunggunya lama, perjuangan besar untuk bisa dapat haji. Ini amal besar. Tapi mungkin jadi kecil, gak ada nilainya gara-gara orangnya suka selfie. Sehingga selfie background Ka'bah. Tolong foto saya begini. Doa. Backgroundnya Ka'bah. Ini doa salah kiblat. Ka'bahnya di belakang kok. Lah gimana? Ya kalau mau foto ya kamu menghadap ke arah kiblat, difoto dari belakang. Orangnya nggak kelihatan. Dia difoto dari belakang berdoa menghadap Ka'bah. Wajahnya tidak kelihatan. Baik. Karena sebagian orang merasa status sosialnya naik setelah dia haji. Maka ada yang sombong pasca haji. Sombong pasca haji. Sebelum haji dia nggak sombong. Setelah haji dia jadi sombong. Ibadah bisa jadi sumber fitnah ketika dilakukan oleh orang yang tidak benar.
Karena itu Nabi SAW pernah menceritakan, ada 3 orang yang menjadi sebab neraka dinyalakan pertama kali. Manusia pertama siapa? Orang yang dermawan. Setiap kali ada kegiatan sosial keagamaan, dia ikut nyumbang. Yang kedua, al-qari, orang yang diberi oleh Allah ilmu Al-Quran. Dia bisa baca Quran, bisa memahami Al-Quran. Yang ketiga, orang yang jihad. Dia punya badan yang kuat dan dia gunakan untuk jihad, sampai dia akhirnya mati di medan jihad. Kemudian setelah semuanya menghadap Allah, masing-masing ditanya, si fulan, bukankah aku telah memberikan kekayaan kepadamu, harta kepadamu? Fa'arafahu, dia pun mengakui semua nikmat itu. Lalu Allah tanya, kau gunakan untuk apa? Ya Allah, tidak ada satupun jalan kebaikan yang membutuhkan dana kecuali aku terlibat untuk memberikannya, dan aku lakukan itu demi engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Walakin fa'altahu liyuqal innaka jawad wa qad qil. Kau lakukan itu biar masyarakat memandang kamu orang dermawan, dan mereka sudah ngasih gelar kepada kamu. Summa umira bihi fasuhiba faulqiya finnar. Akhirnya Allah perintahkan, seret dia ke neraka. Bagaimana cara nyeretnya? Dijungkir, mukanya dibawa, kakinya ditarik, mukanya dibawa, diseret, kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka. Maka amal soleh bisa menjadi sumber fitnah jika pelakunya salah harapan. Contohnya tadi Pak, biar kemudian bisa menaikkan status sosial sehingga bintangnya jadi naik, bintangnya 4,8, karena dia rajin sedekah, pamer di hadapan orang, bintangnya jadi 4,9. Subhanallah. Maka waspadalah dengan ujub, karena ujub ini menyebabkan iblis jadi tidak ada nilainya di hadapan Allah. Padahal sebelumnya iblis itu orang yang rajin ibadah, makhluk yang dulu rajin ibadah sampai dia dikumpulkan bersama malaikat. Begitu dia ujub, hilang semuanya, sudah nggak ada artinya. Sehingga bisa jadi ada orang yang haji tapi pulang malah ujub, nggak ada artinya. Maka mungkin ya, pasca maksiat manusia bisa jadi lebih baik, pasca amal soleh manusia bisa jadi lebih buruk karena salah dalam mengamalkan. Lindungi hati pasca beramal, jangan sampai ketika kita beramal dan selesai beramal kita jadi manusia yang lebih buruk disebabkan karena penyakit ujub, penyakit riya dan seterusnya. Imam Ahmad pernah berpesan kepada putranya Abdullah bin Imam Ahmad, inwil khaira fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Selalu miliki niat yang baik, karena engkau akan selalu mendapatkan kebaikan sepanjang kau punya niat yang baik. Alhamdulillah. Kendalikan hidup kita dengan niat, karena dengan niat inilah maka kita akan bisa menjadi lebih terarah. Jadi begitu Bapak bangun tidur, Ibu bangun tidur, langsung pasang niat. Kira-kira hari ini saya mau merencanakan amal apa saja. Hari ini saya mau merencanakan amal apa saja. Itulah Anda berarti sudah mengendalikan niat di waktu pagi sesi yang pertama. Bisa dipahami insyaallah ya. Alhamdulillah kita sudah selesai satu bab. Berikutnya kita akan melanjutkan bab yang kedua. Jagalah keselamatan iman. Syarat untuk masuk surga adalah menjadi seorang mukmin yang bertauhid. Artinya dia menjaga iman dan tidak membawa dosa syirik sampai mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman membantah klaimnya Yahudi dan Nasrani. Tidak demikian. Nah, ini di lanjutan sebelumnya, ayat sebelumnya itu
ada pernyataan. Yahudi mengatakan, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Ahli kitab mengatakan orang tidak akan bisa masuk surga kecuali yang beragama Yahudi atau yang beragama Nasrani. Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Sebaliknya yang berhak dapat surga adalah siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsinun, dan dia beramal baik, falahu ajruhu inda rabbi, itulah orang yang mendapatkan pahala dari Rabbnya. Baik. Nabi SAW juga mengatakan, la yadkhulul jannata illa mu'minun illal mu'minun, tidak akan ada yang bisa masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Iman akan bertahan ketika sang hamba tidak memiliki dosa syirik akbar, karena Allah tidak ridho ketika perbuatan syirik dilakukan dan mereka diharamkan masuk surga. Baik, silahkan yang buka mushaf Anda simak ayat berikut ini. Surat Al-An'am mulai dari ayat 83. Allah berfirman, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wal Yasa wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Ada berapa nabi? Ada berapa nabi? 18. Coba kita hitung ya. Ayat 83. Siapa nabinya? Siapa nama nabi yang disebutkan? Ibrahim. Selanjutnya Ishak, Yakub, Nuh, terus Dawud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa, Harun. Sudah berapa? 10. Ya. Baik, lanjut. Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas. Berikutnya Ismail, Yasa, Yunus, Lut. Total 18. Ada sebuah syair, wa fi tilka hujjatina thamaniyatun ba'da ashrin. Dalam ayat tilka hujjatuna ada 18 nabi. Total nabi yang disebutkan dalam Al-Quran ada 25. Total nabi yang namanya disebutkan dalam Quran ada 25. 18 ada di sini. Sisanya di tempat yang lain. Dah? Lanjut. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Dan bapak-bapak mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka. Ini 3 jalur nasab utama. 3 jalur utama nasab. 3 jalur utama nasab. Apa saja? Bapak disebut dengan usul. Lalu yang kedua, keturunan, dzurriyyah, disebut dengan furu'. Ini anak keturunan. Lalu apa lagi? Kesamping, saudara, disebut dengan hawashi. Disebut dengan hawashi. Ini saudara. Ini 3 jalur utama nasab. Usul, furu', hawashi.
Allah mengatakan 18 nabi itu. 18 nabi itu seluruh bapaknya, seluruh anaknya, dan seluruh saudaranya itu sama dengan apa, Pak? Menyapu semua umat manusia. Itu menyapu semua umat manusia. Cara Allah untuk menyampaikan bagaimana kondisi semua umat manusia dari 18 nabi itu, seluruh bapaknya, seluruh anak keturunannya, dan seluruh saudaranya, Allah kasih satu kaidah. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka berbuat syirik, seluruh amalnya terhapus. Gak ada kompromi, siapapun pelakunya, walaupun para nabi. Tidak ada hak privasi, hak privilege untuk berkaitan dengan masalah tauhid dan syirik. Siapapun pelakunya yang melakukan syirik, walaupun nabi, hilang amalnya. Gak ada kompromi. Sehingga ayat ini ayat yang berisi ancaman untuk seluruh umat manusia, ultimatum dari Allah. Siapa yang melakukan syirik, gak ada kompromi. Kalau yang ikutan syirik, Pak, perayaan bareng, gak ada kompromi. Maksudnya haram untuk dilakukan. Ini ultimatum yang demikian tegas. Mau ditawar pakai apa lagi? Mulai dari Ibrahim, Musa, Isa, dan seluruh para nabi yang lain, Allah katakan, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ultimatum tegas, siapapun pelakunya yang berbuat syirik, amalnya gak ada gunanya. Dan orang kalau amalnya terhapus, itu sama dengan sholat ngentut. Jadinya gimana? Hah? Orang yang sholat tapi ngentut, batal. Maka dia harus bersyahadat, mengulang amal dari nol, karena dia telah membatalkan amalannya. Kecuali kalau dia punya kebaikan yang lain yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu Allah haramkan pelaku syirik masuk surga. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya di neraka. Wa malidzalimina min ansar, dan orang zalim tidak akan punya penolong, walaupun anaknya nabi, walaupun bapaknya nabi. Lihat hadis berikut ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Bapak lihat di sini hadis sahih Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, yalqa Ibrahimu abahu Azar. Ibrahim ketemu bapaknya Azar yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wa ala wajhi Azar qatarah wa ghabarah, sementara di wajah Azar penuh dengan debu dan kusam. Fayaqulu lahu Ibrahim, lalu Ibrahim mengatakan kepada Azar, alam aqul lak la ta'sini, bukankah aku sudah sampaikan ke bapak, jangan menyimpang dari ajaranku. Fayaqulu abuhu, maka bapaknya mengatakan, fal yauma la a'sika, hari ini aku tidak akan menyimpang darimu. Tidak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kenapa? Sudah di hari kiamat. Fayaqulu Ibrahim, maka Ibrahim mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, innaka wa'adtani alla tukhzini yauma yub'atsun. Bukankah engkau telah menjanjikan aku untuk tidak membuatku terhina di hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah hari kiamat. Fa ayyu khizyin akhza min abil ab'ad, maka kehinaan mana lagi yang lebih parah dibandingkan aku dijauhkan dari bapakku. Apa yang Anda pahami dari teks ini? Anak yang mulia ini, seorang nabi, Ibrahim alaihissalatu wassalam, hendak berusaha membela bapaknya. Di mana? Di pengadilan Allah. Di pengadilan Allah.
Fayaqulullah ta'ala, maka Allah ta'ala mengatakan, inni haramtul jannata 'alal kafirin, aku haramkan surga untuk dimasuki orang kafir. Ini aturan baku, nggak bisa digeser. Walaupun yang meminta seorang nabi yang tinggi nilainya, Ibrahim alaihissalatu wassalam. Thumma yuqal, ya Ibrahim, ma tahta rijlaik. Wahai Ibrahim, sekarang lihat di bawah kakimu. Fayandur, maka Ibrahim melihat ke arah bawah. Fa idza huwa bidhibhin multatih. Ternyata di bawah Ibrahim itu ada hina, hewan hina. Tahu hina? Ada bangkai hina yang berlumur dengan darah. Ibrahim melihat di bawahnya ada bangkai hina yang berlumur dengan darah. Fayu'khadhu biqawaimihi fayulqa finnar. Lalu ditarik kakinya, kemudian bangkai ini dilemparkan ke neraka. Bapaknya diubah jadi kayak gitu seketika. Begitu Ibrahim berusaha untuk membela bapaknya, Allah nyatakan aturan bakunya, aku haramkan surga dimasuki orang kafir. Aturan ini nggak boleh geser, sehingga upaya para nabi untuk membela bapaknya tidak diterima. Ini dalil tidak semua syafaat diterima, walaupun datang dari nabi. Maka nggak ada ceritanya nanti di hari kiamat kita berteduh di bawah bendera ormas. Jadi benderanya gede sekali untuk menaungi semua anggota ormas. Dia berteduh di bawah bendera ormas di padang mahsyar. Subhanallah. Ini orang yang terlalu nekat bicara berkaitan dengan hari kiamat. Kamu tenang saja. Nanti kalau kamu mati dan ditanya oleh malaikat, sebut aku adalah muridnya Kanjeng Sinten, maka malaikat akan merasa malu di hadapanmu. Subhanallah. Tak tunggu kamu di pintu surga. Masya Allah. Kan sudah ada panitia akhirat. Bapak tahu rekrutmennya di mana? Dia berani ngomong seperti itu. Ini kan orang yang terlalu berani dengan suasana ngerinya akhirat. Maka jamaah, kita diberi satu panduan ini. Dari mulai ajaran Ibrahim sampai zaman sekarang tetap berlaku. Allah Ta'ala berfirman, lihat ini, am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratun wizra ukhra. Am lam yunabba bima fi suhufi Musa, tidakkah dia diberitahu tentang isi dari suhuf Musa, wa Ibrahim alladhi waffa, dan isi dari suhuf Ibrahim. Isi dari suhuf Ibrahim, apa isinya? Alla taziru waziratun wizra ukhra, seseorang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Apakah bapak akan nanggung dosa anak? Apakah bapak akan nanggung dosa anak? Apakah suami nanggung dosa istri? Apakah ustadz nanggung dosa jamaah? Apakah nabi nanggung dosa manusia? Aturan dari mulai Ibrahim sampai sekarang berlaku. Nggak ada teori itu. Maka dalam Taurat ada pernyataan la taziru waziratun wizra ukhra. Ustaz tahu dari mana? Saya nggak baca Taurat, tapi Al-Quran cerita di antara isi suhuf Musa ada teks seperti ini. Walaupun saya tidak baca Taurat ya, ada yang sudah baca Taurat, yang sudah khatam Taurat ada. Barangkali Anda temukan teks itu, buktikan inilah teks Taurat. Maka nggak benar pernyataan seorang nabi menanggung dosa umat manusia, itu tidak ada. Teori itu tidak ada. Sehingga silakan Anda buktikan ya. Sebab Al-Quran mengatakan dalam suhuf Ibrahim, dalam suhuf Musa ada pernyataan la taziru waziratun
wizra ukhra. Seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Tapi mereka punya keyakinan bahwa Yesus disalib untuk menanggung dosa semua umat manusia. Apakah termasuk dosa orang yang menyalibnya? Apakah termasuk dosa orang yang menyalib Yesus? Jawaban mereka iya. Bapak bisa tanyakan. Saya pernah tanya langsung ke mu'allaf yang baru saja masuk Islam. Betul enggak? Saya mau klarifikasi bahwa kalian meyakini Yesus menanggung dosa orang yang menyalib dia. Jawaban dia, iya, termasuk. Kalau begitu apakah Yesus juga menanggung dosa kaum muslimin? Tidak. Salah kita apa? Kita kan tidak pernah, Yesus kita hormati, kita sebut sebagai seorang nabi ulul azmi. Terus kenapa kita nggak ditanggung dosanya? Sementara yang menyalib beliau saja ditanggung dosanya. Kan tidak adil itu, Pak. Dan teori ini tidak berlaku. Karena dalam Al-Quran Allah ceritakan, dalam suhuf Ibrahim, dalam suhuf Musa ada pernyataan seseorang tidak nanggung dosa orang lain. Maka nggak ada ceritanya suami nanggung dosa istri, orang tua nanggung dosa anak. Sebab apa, Pak? Masing-masing nanggung dosanya sendiri-sendiri. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Bapak lihat ilustrasi tauhid. Nabi SAW menjelaskan, Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 tiang. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iqamis salah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Di sini puasa Ramadan ditaruh di ujung. Haji dulu baru puasa Ramadan. Dan hadis ini disampaikan dari sahabat Ibnu Umar. Saat beliau menyampaikan teks seperti ini, ada orang yang ngoreksi, puasa Ramadan dan haji. Kata Ibnu Umar, enggak, haji dan puasa Ramadan. Hakadha sami'tuhu min Rasulillah SAW. Teks ini yang saya dengar dari Nabi SAW. Sehingga urutan rukun Islam sesuai hadis ini, walaupun ada riwayat yang lain ya. Syahadat, salat, zakat, terus haji, puasa. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Baik, artinya urutan 3 yang terakhir ini tidak masalah. Tapi kalau Anda melihat hadis Mu'adz, zakat itu nomor 3. Hadis Mu'adz, zakat itu nomor 3. Kau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka sampaikan kepada mereka yang pertama adalah mentauhidkan Allah. Yang kedua, salat. Kalau mereka sudah mau mengakui, maka sampaikan annallaha aftarada alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Allah wajibkan kepada mereka zakat, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Baik. Apapun urutannya, kita tidak fokus di situ. Namun di sini kita akan lihat bagaimana ilustrasi yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Nabi SAW menggambarkan Islam ibarat bangunan. Islam ibarat bangunan, di mana 5 rukun Islam merupakan 5 tiang penyangga utama. Sudah? Sehingga bangunan ini akan tegak kalau tiang penyangganya tegak. Pertanyaannya, apakah kewajiban yang lain fungsinya di mana? Bagaimana dengan kewajiban yang lain? Bukankah kewajiban selain 5 rukun Islam masih banyak? Iya. Sementara kewajiban Islam lainnya ibarat unsur bangunan yang lain seperti tembok. Sedangkan amalan sunnah dalam Islam ibarat perabotan yang menghiasi interiornya. Sudah, Pak? Tergambar ya? Jadi bangunan akan tegak jika rukun ini tegak. Dan ketika Anda melaksanakan kewajiban, Anda seperti masang tembok, maka rumah Anda
bisa menjadi tempat berlindung dari serangan binatang, dari angin keras, dari angin kenceng, dari suhu yang ekstrim, karena ada tembok. Amalan sunnah jadi perhiasan dalam rumah, sehingga rumah Anda akan lebih nyaman ditempati, rukun Islam dijalankan, kewajiban ditunaikan, amal sunnah dilaksanakan, bangunan rumah Anda akan semakin sempurna. Tapi ya, apabila ada orang yang lebih perhatian amal sunnah, tapi dia kurang perhatian amal wajib, itu sama dengan dia membuat bangunan nggak pakai tembok, dikasih interior. Lebih parah lagi kalau dia fokus amal sunnah tapi tauhidnya rusak, itu sama dengan dia membuat interior, tiangnya dirobohkan, ambruk, walaupun di dalamnya banyak tupperware. Masya Allah. Jadi siapa yang mau pakai itu sama seperti Bapak lihat ya, korban bencana alam, di dalamnya penuh interior, rumahnya ambruk. Bisa ditempati Pak? Bisa ditempati? Percuma kalau ada orang muslim rajin ibadah sunnah tapi tauhidnya rusak karena dia berbuat syirik dengan menyembah selain Allah, atau bermain dukun, bermain jimat, suka klenik, atau ibadah-ibadah yang lainnya yang bentuknya penyembahan kepada selain Allah. Maka jaga tauhid baik-baik, karena ini adalah syarat agar kita bisa menikmati indahnya agama yang kita laksanakan. Wallahu alam. Baik, itu dulu yang bisa kita sampaikan. Jadi kita terbagi jadi berapa sesi? 3 ya. Ini sesi yang pertama, nanti sesi yang kedua setelah break, agar Anda tidak kecapean. Lebih capek dengerin atau ngomong? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, fakama annahu la yanfa'u ma'asyirki ihsanul musyrik. Orang yang berbuat syirik, apapun amal kebaikannya, tidak akan bermanfaat